semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mereview artikel penelitian mengenai pelanggaran etika bisnis tentang World Market Cartel in Finland 1997-2004, Analyzing Price Effects Using the Indicator Approach. Saya Tasya dengan NPM 2241126 dan dua teman saya yaitu Manda dan Verina. Latar belakang. Pasar kayu Finlandia merupakan sektor penting dalam ekonomi negara, karena Finlandia adalah produsen utama kayu dan produk turunannya. Namun, pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, pasar ini menghadapi masalah serius terkait kompetisi yang tidak sehat. Selama periode 1997 sampai 2004, tiga perusahaan kehutanan terbesar Metsäliitto Osukunta, Stora Enso Oyj, dan UPM Kymmene Oyj terlibat dalam praktik kartel yang melanggar aturan anti-monopoli Uni Eropa. Kartel ini secara ilegal menetapkan harga pembelian kayu bulat, mengakibatkan penurunan harga yang dibayar kepada pemilik hutan, khususnya pemilik hutan yang non-industri. Dampak terbesar terlihat pada penurunan harga kayu pulp pinus. Sementara, jenis kayu lain perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kartel terhadap kayu serta distribusi pendapatan di sektor kehutanan menggunakan pendekatan ekonometri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kartel pembeli kayu yang berlangsung di Finlandia dari tahun 1997 hingga 2004 terhadap harga kayu, terutama pada jenis kayu pulp pinus, dan bagaimana praktik kartel ini mempengaruhi distribusi pendapatan di sektor kehutanan Finlandia. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dampak dari kartel pembelian kayu bulat oleh tiga perusahaan besar di Finlandia terhadap harga rata-rata kayu selama periode 1997 hingga 2004. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana distribusi pendapatan di antara penjual kayu, terutama pemilik hutan non-industri, terpengaruh oleh praktik ini, dan apakah harga kayu selama periode kartel secara signifikan berbeda dari harga yang akan terjadi dalam kondisi pasar bebas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manda dengan NPM 2241177. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Penelitian ini didasarkan pada beberapa hipotesis utama, yaitu pertama, praktek kartel pembelian kayu oleh tiga perusahaan besar di Finlandia menyebabkan penurunan harga kayu pulp pinus secara signifikan selama periode 1997 hingga 2004. Yang kedua, harga kayu selama periode kartel akan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang akan terjadi di pasar bebas tanpa adanya intervensi kartel. Yang ketiga, kartel ini lebih mempengaruhi harga kayu pulp pinus dibandingkan jenis kayu lainnya seperti kayu log pinus dan kayu pulp cemara. Karena kayu pulp pinus merupakan salah satu komoditas yang paling diperdagangkan dan dimanfaatkan dalam industri kehutanan Finlandia. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis ekonometrik berbasis data. Data yang digunakan adalah data bulanan harga kayu dari tahun 1996 hingga 2012 yang mencakup periode sebelum, selama, dan setelah praktik kartel. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kointegrasi ARDL atau Autoregressive Distributed Lag yang memungkinkan analisis hubungan jangka panjang antara variabel, bahkan ketika variabel-variabel tersebut memiliki sifat stasionaritas yang berbeda. Selain itu, model regresi Simile Unrelated Regression atau SUR juga digunakan untuk menganalisis hubungan harga berbagai jenis kayu yang berbeda secara simultan. Ini ada variabel dan indikator yang digunakan. Yang pertama ada variabel independen yang terdiri dari harga ekspor produk akhir yang berupa harga pulp dan kayu olahan yang merupakan indikator permintaan produk kayu di pasar internasional. Yang kedua ada biaya energi, biaya listrik yang digunakan dalam proses produksi kayu. Yang ketiga ada upah real, tingkat upah pekerja dalam industri kehutanan. Yang keempat ada volume impor kayu sebagai indikator tekanan permintaan di pasar kayu domestik Finlandia. Selanjutnya ada variabel dependen, yaitu harga kayu pulp pinus, harga kayu bulat yang digunakan dalam produksi pulp. Yang kedua harga kayu log pinus, harga kayu bulat yang digunakan untuk tujuan mekanis seperti produksi kayu olahan. Yang ketiga harga kayu pulp cemara. Kayu pulp cemara yang digunakan dalam produksi kertas dan pulp. Yang keempat ada harga kayu log cemara.
kayu log yang digunakan dalam konstruksi dan produksi kayu olahan. Indikator yang digunakan adalah periode kartel variabel dummy yang bernilai 1 selama periode 1997 sampai 2004 yang menunjukkan waktu ketika kartel terjadi. Halo, saya Fatma Lydia dengan nomor MPM 2241198. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah teman-teman saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa harga kayu pulp sinus turun signifikan sekitar 10% selama periode kartel, menunjukkan pengaruh kartel terhadap harga komoditas ini dalam industri kehutanan Finlandia. Namun, dampak kartel pada jenis kayu lain seperti kayu log pinus dan kayu pulp serta log cemara tidak signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kartel tidak merata. Faktor lain seperti jumlah pembeli dan kondisi pasar yang bervariasi mungkin memengaruhi hasil ini. Temuan juga menekankan bahwa dominasi pembeli di pasar kayu pulp memiliki efek lebih besar dibandingkan kayu pulp log yang lebih kompetitif. Selanjutnya, analisis dari artikel tersebut. Praktik kartel oleh 3 perusahaan besar di pasar kayu Finlandia dari tahun 1997 sampai dengan 2004 merupakan pelanggaran serius terhadap etika bisnis dan prinsip persaingan sehat. Perusahaan-perusahaan ini menciptakan monopoli dengan menentukan harga kayu secara ilegal, mengeksploitasi pemilik hutan non-industri, dan merusak keadilan serta integritas pasar. Praktek ini juga melanggar hukum anti-monopoli Uni Eropa pasal 101 dan 102 TFEU dan mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan, termasuk juga dampak negatif pada ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan pengabaian terhadap keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Selanjutnya yaitu merupakan kesimpulan yang telah kami ambil. Hal analisis menunjukkan bahwa praktik kartel dan 3 perusahaan besar di pasar kayu Finlandia dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 melanggar etika bisnis dan prinsip persaingan sehat. Tindakan ini menciptakan monopoli yang merugikan mekanisme pasar sehingga menekan harga secara tidak adil dan mengeksploitasi pemilik hutan non-industri. Selain juga melanggar hukum anti-monopoli Uni Eropa, praktik ini juga merupakan hal yang dapat merusak kepercayaan publik dengan mengakibatkan distribusi pendapat yang tidak merata. Kasus ini menyoroti pentingnya etika bisnis, regulasi yang efektif, dan juga tanggung jawab sosial dalam menjaga persaingan yang adil serta kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.